Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini materi kita tentang pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Sebelum belajar, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, salah satu jenis tanaman yang tumbuh subur di Indonesia adalah tanaman pangan. Nah, tanaman pangan ini merupakan jenis tanaman yang digunakan sebagai bahan makanan bagi makhluk hidup, khususnya yang manusia. Tanaman pangan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, tanaman biji-bijian atau kita kenal dengan serealia, tanaman kacang-kacangan, dan juga tanaman umbi-umbian. Adapun pengertian dari pengolahan yaitu artinya membuat, menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi supaya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang yang banyak. Nah, pada prinsipnya kerja pengolahan yaitu mengubah benda mentah menjadi produk matang dengan mencampur atau memodifikasi bahan tersebut. Oleh karena itu, kerja pengolahan menggunakan desain sistem yaitu mengubah, memasukkan menjadi keluaran sesuai dengan rancangan yang dibuat. Nah, berikut adalah pengertian dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Kalian bisa melihat contoh di gambar. Di situ ada ditampilkan gambar kacang-kacangan, serealia, dan umbi-umbian. Nah, serealia ini adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian ataupun rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir yang berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Contoh misalnya padi, jagung, gandum, jelai, heper, dan juga gandum hitam. Tanaman seperti serealia ini misalnya yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir yang berisi biji-bijian, contohnya Gramineae, yaitu bahan utamanya dikenal sebagai padi, jagung, gandum, gandum durum, jelai, heper, dan gandum hitam. Nah, jika seperti contoh tanaman sagu ataupun ketela pohon ini tidak digolongkan sebagai serealia karena mereka bukan dipanen bulir atau bijinya ataupun tidak menghasilkan pati. Nah, beberapa tanaman yang menghasilkan biji-bijian yang bukan golongan padi-padian juga disebut serealia semu. Contoh misalnya ada bayam biji dan quinoa. Di Indonesia jenis yang paling banyak biasanya adalah padi, gandum, dan juga jagung. Nah, 80% kandungan dari serealia itu adalah karbohidrat, 5%-nya protein, 5%-nya lemak, dan 2%-nya lagi air dan juga mineral. Sisanya adalah kandungan vitamin. Kandungan vitamin yang ada yaitu vitamin E dan juga B kompleks. Ada juga zat besi, seng, dan juga magnesium. Baiklah, itu mengenai serealia Ananda. Kita lanjut kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini termasuk kerabat dekat dengan tanaman polong-polongan. Ya, banyak juga mengandung karbohidrat, protein, folat, dan juga besi. Contoh misalnya kacang tanah, kacang kedelai, dan juga kacang kenari. Nah, para pakar kesehatan pernah mengatakan bahwa ada banyak jenis kacang-kacangan yang bisa dipilih sebagai cemilan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Bahkan ada sebuah jurnal laporan terbaru di Amerika Serikat yang bernama American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwasannya orang dewasa yang memasukkan kacang ke dalam menu harian mereka
itu mengalami dampak yang positif terhadap penurunan berat badan serta perubahan ukuran lingkar pinggang. Nah, kacang-kacangan ini mengandung sejumlah besar serat pangan dengan satu cangkir kacang yang dimasak mengandung 9 sampai 13 gram serat. Serat pangan yang terlarut dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, bisa juga menurunkan tingkat stres. Karena kacang-kacangan mengandung protein, karbohidrat kompleks, folat dan juga besi. Selain itu, ada juga mineral dan juga vitamin yang penting bagi kelangsungan kesehatan. Nah, sejumlah kacang-kacangan ini juga digunakan sebagai campuran makanan, baik itu makanan utama ataupun hidangan penutup. Perlu kalian ketahui bahwasanya kacang-kacangan juga merupakan salah satu jenis tanaman heliotropik. Daunnya akan menghadap ke arah matahari pada saat siang hari. Baiklah, selanjutnya umbi-umbian. Nah, umbi-umbian ini merupakan bahan nabati yang kita peroleh dari dalam tanah. Umbi ini merupakan organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran. Nah, sebagai akibat dari perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi ini terutama batang ataupun akar. Umbi-umbian ini berfungsi sebagai penyimpan zat tertentu, pada umumnya sih karbohidrat. Nah, organ yang dimodifikasi ini bisa batang, daun ataupun akar. Umbi terbentuk tepat di bawah permukaan tanah. Nah, umbi-umbian ini merupakan sumber karbohidrat dan mempunyai peluang sebagai bahan pangan alternatif yang biasanya kita kembangkan seperti ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, kembili, ganyong, dan sebagainya. Banyak lagi jenis umbi-umbian yang lain. Nah, umbi-umbian ini mempunyai peran sebagai penyimpan energi. Kadang-kadang digunakan juga sebagai alat untuk bertahan hidup dan juga untuk memperbanyak sumber energi pengganti nasi biasanya. Nah, berdasarkan asal terbentuknya, tanaman umbi-umbian ini bisa kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada itu umbi akar, umbi batang, dan juga umbi lapis. Umbi-umbi akar ini adalah umbi-umbian yang terbentuk karena perkembangan akarnya yang membesar. Itu disebabkan karena penumpukan nutrisi dalam waktu tertentu sebagai cadangan makanan pada tanaman tersebut. Nah, umbi ini seluruhnya berada di dalam tanah. Umbi akar dalam satu tanaman biasanya berjumlah 1 buah, dan dalam satu tanaman ada juga yang berjumlah lebih dari 1. Contoh misalnya wortel ataupun ketela pohon, atau kita singkat atau kita kenal dengan nama singkong. Yang kedua ada umbi batang. Umbi batang ini adalah umbi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang seperti geragi atau stolon, ataupun rimpang yang kita kenal sebagai rizoma. Nah, umbi batang ini adalah umbi-umbian yang terbentuk di bagian pangkal batang yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh misalnya kentang, apalagi talas, dan lain-lain. Yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis ini umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat dalam format roset. Umbi lapis ini berbeda dari jenis umbi yang lainnya karena dia tidak memiliki akumulasi karbohidrat dalam bentuk polisakarida. Nah, pembesaran umbi lapis ini terjadi karena berkumpulnya cairan di sel-selnya. Umbi jenis ini dibentuk oleh beberapa suku-suku monokotil, contohnya misalnya bawang-bawangan. Oke, baiklah Ananda, itu mengenai umbi tadi. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah jenis-jenis bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi. Yang pertama kita masuk ke jenis-jenis bahan pangan serealia, yaitu padi.
Padi ini tanaman terpenting ya yang banyak dihasilkan di Indonesia, karena padi ini termasuk dalam suku padi-padian atau Poaceae. Nah, produksi padi ini menempati urutan ketiga dari sejumlah atau seluruh jenis serealia setelah jagung dan juga gandum. Nah, inilah padi yang nantinya kita kenal sebagai nasi. Ini merupakan makanan pokok bagi banyak penduduk di dunia, terutama Indonesia. Yang kedua adalah jagung. Nah, kalian bisa lihat jagung ini selain sebagai jagung sayuran, jagung juga dijadikan bahan makanan setengah jadi ya, seperti tepung maizena ataupun jagung yang dipipil dan juga dibuat menjadi bihun dan lain-lain ya. Nah, jagung ini banyak bermanfaat juga bagi kesehatan. Contohnya misalnya bisa menurunkan hipertensi, mengontrol diabetes, ataupun mencegah penyakit jantung. Nah, jagung biasanya juga digunakan untuk memperbaiki pencernaan. Jagung banyak atau kaya manfaat, tidak hanya untuk kehidupan manusia, tetapi juga bagi hewan-hewan. Nah, selain sebagai sayuran, bahan pangan setengah jadi seperti tepung maizena ataupun jagung pipil dan bihun, ini hampir seluruh bagian tanaman jagung tadi dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Antara lain bisa kita pakai sebagai pakan ternak, pupuk hijau atau kompos, bisa juga sebagai kayu bakar dan juga bahan kertas atau kita kenal dengan pulp. Baiklah, yang ketiga adalah gandum. Nah, gandum ini suku padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Contoh olahan gandum itu roti, biskuit, spaghetti, dan sebagainya. Nah, gandum ini adalah sekelompok tanaman serealia juga dari suku padi-padian. Biji gandum ini terdiri dari tiga bagian ya. Yang pertama ada bagian kulit luar atau kita sebut dengan bran, bagian endosperma, dan juga bagian lembaga atau gem. Nah, makanan hasil olahan ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah sorghum. Sorghum ini tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan juga bahan baku industri. Nah, hasil olahan makanan dari bahan pangan sorghum bisa dibuat ongol-ongol, cendol, kue semprit, dalia, dan lain-lain. Selain makanan tersebut, nah, sorghum juga bisa dibuat sebagai minuman. Salah satunya yang biasa kita kenal ya dengan es cendol atau es dawet. Oke, kita lanjut dengan jenis-jenis bahan pangan berupa kacang-kacangan. Oke, kalian bisa ngelihat di layar ada kacang almond. Ini kacang yang paling Ustazah suka. Ustazah yakin kalian juga sangat menyukai kacang ini. Kacang ini terkenal dengan harganya yang mahal dan lumayan langka ya. Nah, almond ini merupakan jenis kacang yang satu keluarga dengan kacang-kacangan cherry, aprikot, dan juga peach. Nah, kacang almond ini sering digunakan karena ketersediaannya yang mendunia, juga karena rasanya yang gurih. Ya, biasanya olahan kacang-kacang almond ini bisa dibuat sebagai vina almond ataupun coklat. Nah, kalian kenal lah dengan silver queen. Oke, yang kedua ada kacang tanah. Nah, kacang tanah ini juga memiliki rasa yang manis ya, dan juga banyak digunakan untuk membuat bahan baku dari beraneka jenis kue. Kandungan dari kacang tanah ini yaitu protein ya. Protein ini di dalam kacang tanah jauh lebih tinggi daripada daging dan juga telur. Oke. Yang ketiga adalah kacang merah. Oke, kacang merah ini tergolong makanan nabati, termasuk dalam kelompok kacang polong. Satu keluarga juga dengan kacang hijau ya, kacang kedelai dan lain-lain. Nah, makanan yang dihasilkan dari olahan kacang merah itu
biasanya bubur kacang merah, sup kacang merah, dan biasanya sering dibuat sebagai bahan tambahan membuat daging rendang. Oke. Selanjutnya adalah kacang kedelai. Nah, kacang kedelai ini merupakan salah satu jenis polong-polongan juga yang memiliki nutrisi yang begitu baik ya untuk tubuh. Nah, bahkan di beberapa negara, contohnya di Tiongkok dan juga Jepang, kedelai ini dijadikan sebagai salah satu makanan yang paling sering dikonsumsi ya kan. Penduduknya suka makan makanan yang bernama kacang kedelai ini karena makanan ini makanan termasuk yang paling sering. Contoh misalnya tempe, keripik tempe, tahu isi dan sebagainya ya. Nah, selain makanan, kedelai ini juga bisa diolah menjadi minuman. Contohnya sebagai susu kedelai. Selanjutnya adalah kacang hijau. Kacang hijau ini merupakan tanaman palawija yang terpenting ketiga setelah tanaman kedelai dan juga kacang tanah, karena memiliki sumber nabati hayati yang sangat tinggi. Nah, kacang hijau ini memiliki akar tunggang ya, batangnya tegak, bulat dan berbulu. Nah, daun ini terdapat 3 helai daun ya yang letaknya berselingan. Nah, tanaman kacang hijau merupakan tanaman yang paling sering kita lihat di daerah-daerah karena sumber nabati hayati yang sangat tinggi, maka budidaya kacang hijau ini memerlukan pemeliharaan yang intensif agar biji-biji yang dihasilkan berkualitas dan bermutu baik. Oke, lanjut adalah jenis bahan pangan yang umbi-umbian. Yang pertama ketela pohon ya, atau kita kenal dengan ubi. Ketela pohon ini kita kenal sebagai makanan pokok yang menghasilkan karbohidrat. Daunnya juga biasanya kita gunakan sebagai sayur ya, sayur daun ubi. Nah, biasanya diolah menjadi pergedel, singkong, keripik, ubi rebus dan lain-lain sebagainya. Kita kenal sebagai ketela pohon ini makanan favorit di Indonesia khususnya. Ada beberapa varietas singkong yang budidaya pangan dan kebutuhan industrinya sangat meningkat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini. Tanaman singkong ini menempati urutan ketiga ya sebagai sumber makanan pokok karbohidrat tertinggi setelah padi dan juga jagung. Nah, terdapat berbagai makanan olahan ya, saya rasa juga ketela pohon semua orang suka ya, karena selain mudah ditanam dan dibudidaya, rasanya juga enak, manfaatnya juga banyak. Yang kedua adalah ubi jalar. Nah, ubi jalar ini tanaman yang memiliki batang yang menjalar ya, dan pertumbuhannya dapat berupa seperti semak-semak ya, biasanya diolah menjadi getuk, kolak, puding, kue dan lain-lain. Oke, yang ketiga adalah kentang. Oke, kentang ini memiliki kandungan gizi yang tinggi dibandingkan nasi ya, karena protein dan mineral di dalam kentang ini lebih lengkap. Biasanya penduduk Eropa dan juga Amerika ini memanfaatkan kentang sebagai makanan pokok mereka. Tapi sekarang banyak orang juga yang memanfaatkan kentang ini sebagai makanan alternatif untuk biasanya program diet ya. Kenapa? Karena kentang ini kaya akan nutrisi, karbohidrat dan juga kandungan tepung dan juga gula yang tinggi. Selain itu ada juga vitamin dan juga serat. Nah, Ananda, apakah kalian sudah tahu bahwasanya kentang ini memiliki gizi yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan nasi? Apabila kita mengkonsumsinya dengan kulit atau ya, tapi kulitnya dibersihkan dengan benar ya.
Ini termasuk dalam kategori karbohidrat kompleks karena kentang ini sumber terbaik dalam pembentukan zat besi di dalam darah kita. Nah, kentang juga bisa menjaga sistem kekebalan tubuh ya, atau sistem imun. Karena apa? Karena vitamin dan kalsiumnya juga sangat tinggi. Oke, yang terakhir adalah talas. Talas ini seperti ubi-ubian juga dia, tapi talas ini berada di Kepulauan Oseania pertama kali dan biasanya diolah menjadi keripik. Talas biasanya dibuat sebagai olahan ya, ada stik talas, dodol talas, dan lain-lain. Di Indonesia tanaman talas ini populer ditanam hampir di semua daerah ya. Tapi talas ini pertama kali diduga berasal dari Asia Tenggara ya, atau Asia Tengah di bagian selatan. Mereka diperkirakan membudidayakan talas ini sejak masa zaman purba, bahkan sebelum kita mengenal tanaman padi. Talas ini juga merupakan makanan pokok ya, selain yang namanya sukun, ada di beberapa kepulauan Oseania. Oke, Ananda, itu saja mengenai pengolahan berbagai macam bahan pangan ya, ada serelia, kacang-kacangan, dan juga umbi menjadi makanan dan minuman. Semoga bermanfaat. Selain itu kalian juga lebih memahami apa saja yang termasuk di dalam serelia, kacang-kacangan, dan juga umbi-umbian. Baiklah, Ustazah menemukan sebuah surah di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 88, yang mana artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Sekian dulu Ananda yang bisa Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dan tetap belajar. Ustazah sudahi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.